Sudah lahir, sudah lahir. Tuan. Akan segera lahir, tuan-tuan. Lihat bagaimana. Sudah lahir. Kamu lihat sendiri. Makhluk jahat. Tuan, jangan, ini kan anak kandungmu. Saya Baoyan Cheng tidak punya makhluk jahat seperti ini. Tuan-tuan. Benar-benar makhluk jahat hari ini, saya harus membasminya. Maaf kepada leluhur, maaf kepada rakyat Hangzhou. Tuan. Tuan. Nyonya tuan. Nyonya. Tolonglah, harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Dia kan anak kandung kita. Nyonya, dia bukan anak kita. Dia makhluk jahat. Makhluk jahat ya tidak. Dia hadiah dari Dewi Kuan Im untuk kita. Nyonya. Saya beritahu kamu, anak ini bukan milik kita. Makhluk jahat. Tidak. Kamu berikan pada saya. Tuan Nyonya. Berikan pada saya, tunggu dulu. Amitabha, syukurlah. Tuan, Anda sudah sehari tidak makan. Minumlah teh hangat. Tuan, lihat cincin emas ini, mau dipasang tidak? Cincin emas. Cincin Qian Kun ini, warisan dari guru saya. Benda suci dari langit, pasanglah di pintu. Mungkin bisa menahan bencana, tapi mungkin juga membahayakan nyawa anakmu. Saya melakukannya demi rakyat Hangzhou. Baru memberikannya padamu. Kamu bijaksanalah. Daos Hang. Mohon ampunanmu, lindungilah keluarga Bao. Jangan biarkan keluarga Bao punah. Pasanglah. Ya Tuhan. Apa dosa yang telah saya Baoyan Cheng lakukan? Apa dosa yang telah saya lakukan? Tuan. Aduh Tuan, ada masalah lagi. Taois itu kabur. Apa kemana dia pergi? Dia bilang kota Hangzhou akan tertimpa bencana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan rakyat. Jadi dia naik kapal ke Yudara. Apa begitu saja dia pergi? Cepat kirim orang untuk mengejarnya. Taois itu sudah menduga kamu akan mencarinya. Dia tinggalkan pesan agar kamu jangan mengejarnya. Dia juga bilang apa katanya begitu bencana datang? Kota Hangzhou akan dilanda kekeringan. Dia bilang semua ini karena kamu ragu-ragu. Tidak bisa membedakan baik dan buruk. Cukup dia. Apa yang terjadi, Tuan? Cincin emasnya hilang. Apa lagi itu? Apa cahaya itu? Apa itu? Apa, lihat apa itu? Cepat ambil. Ambil. Lahir, Tuan. Sebentar lagi lahir, tuan-tuan.
Lihat, Bagaimana? Lahir. kamu lihat sendiri. Jin jahat. Tuan, jangan, ini kan darah dagingmu sendiri. Saya Baoyan Cheng tidak punya jin jahat seperti ini. Tuan. Ternyata jin jahat hari ini, kalau tidak saya musnahkan. Saya tidak bisa menghadap leluhur. Saya tidak bisa menghadap rakyat Hangzhou. Tuan, Tuan. nyonya Tuan. Nyonya. Tolonglah harimau tidak memakan anaknya sendiri. Dia kan darah daging kita. Nyonya, dia bukan anak kita. Dia jin jahat. Jin jahat ya tidak. Dia hadiah dari bodhisatwa untuk kita. Nyonya. Saya bilang sama kamu. Anak ini bukan milik kita. Jin jahat. Tidak. Kamu berikan padaku. Tuan dan Nyonya berikan padaku. Tunggu sebentar. Amitabha, baiklah. Amitabha. Siapa kamu? Putri Naga Sungai Kiantang. Kenapa kamu menangkapku ke sini? Siapa yang mau menangkapmu? Kamu sendiri yang jatuh ke sini. Ayo kemari. Banyak orang jatuh dari atas. Tapi yang tidak mati hanya kamu satu. Kamu pasti bukan orang biasa. Pasti Tuhan yang mengirimmu untuk membantuku. Kamu mau apa sebenarnya? Jangan banyak bicara, bantu saudaraku hidup kembali. Saudara apa hidup kembali apa? Kamu gila ya? Mereka bilang aku gila. Tapi aku tidak gila. Aku sudah menunggu hari ini ratusan tahun. Cepat! Cepat bantu saudaraku hidup kembali. Saudaramu. Yang dibunuh oleh Nezha. Putra ketiga Raja, Naga Laut Timur Kan. Benar? Sungguh Tuhan tidak mengkhianati orang yang berusaha. Menyelamatkan saudaramu bisa. Kamu harus setuju dengan syaratku. Sudah kuduga. Sudah kuduga kamu orang yang dikirim untuk membantuku. Cepat katakan asal bisa menyelamatkan saudaraku. Apapun akan kuberikan. Aku mau sisikmu sebagai gantinya. Mau apa kamu dengan itu? Aku mau ke ibu kota untuk jadi pejabat. Pasti butuh batu loncatan kan? Baik.
Kamu tidak punya sisik lagi. Jangan tinggal di sungai Qiantang lagi. Aku kasih tahu ya. Di Longtan Gunung Longjing, ombaknya lebih kecil. Jangan urus aku. Cepat katakan bagaimana menyelamatkan saudaraku. Langka ada perempuan setia dan berbudi sepertimu. Di dunia ini, hanya ada satu harta yang bisa menyelamatkan saudaramu. Apa harta karunnya? Botol suci. Roh Pangeran Ketiga telah mengembara selama bertahun-tahun. Tidak ada kekuatan magis yang bisa memanggilnya kembali. Hanya botol suci Dewi Guanyin yang bisa mengumpulkan kembali roh Pangeran Ketiga. Hanya dengan mendapatkan botol suci, kamu bisa membantu kakak ketigamu membentuk kembali tubuh aslinya. Botol suci. Bukankah botol suci itu ada di surga? Dijaga oleh Neza yang terkutuk itu. Kekacauan besar di langit menurut perhitunganku. Botol suci sudah turun ke dunia. Sungguh pertolongan dari langit. Kakak ketiga tenang saja. Apapun yang harus kukorbankan, aku pasti akan menemukan botol suci untukmu. Kemana perginya anak-anak kecil ini? Lari cepat di sana. Jangan lari sembarangan. Anak liar siapa ini, kembalikan barangku. Bahaya. Lihat tongkatku. Setan apa yang ikut campur urusan orang lain? Setan apa aku adalah leluhur Teh Hijau dan penjaga keluarga Bao di seluruh kota Hangzhou. Siapa yang tidak tahu? Nama besar 18 leluhur Teh. Kurasa kamu adalah leluhur yang paling buruk. Cucu-cucumu mencuri barang orang tidak hanya tidak mengurus, tapi juga melindungi mereka. Siapa yang mencuri barangmu? Dia itu. Tidak, kakek kami hanya ingin melihat botol ini. Mengganggu anak kecil apa itu keterampilan? Kakek, hati-hati kakek. Bahaya. Kembali semua, sudah pergi. Sudah semua pergi. Longjing, kalian baik-baik saja.
Akhirnya ku tangkap kamu. Hampir saja aku tertangkap oleh mereka. Jangan lari sembarangan lagi. Tempat apa ini? Kelihatannya cukup bagus. Kita tinggal di sini sementara. Tuan muda. Apa yang kamu lakukan berdiri saja tanpa bicara? Kamu. Kenapa aku cuma tidur sebentar? Bukan hal yang aneh kan? Aku tidur nyenyak sekali, tidur enak. Hampir saja kesiangan. Pantas saja Tuan muda. Tuan muda kemarin malam tidak istirahat dengan baik. Siang bolong ini di kebun teh bisa tidur nyenyak. Ini. Muka kotor tidak tahu. Ada mana-mana. Ayo aku yang. Kotoran burung. Burung-burung tak tahu diri. Berani-beraninya buang kotoran di wajahku, lain kali ketemu. Akan ku goreng semua buat lauk. Tuan muda, jangan-jangan. Guru sejak kecil mengajarkan kita yang disebut orang bijak. Kata-kata kotor dan sikap kampungan harus dihindari. Maksudnya apapun yang kita katakan atau lakukan harus sopan. Sopan itu apa? Artinya tidak boleh mengatakan kata-kata itu. Aku bilang burung buang kotoran itu kata kotor, lalu bagaimana harus bilang? Bilang aku beruntung burung itu buang hajat di wajahku. Atau bilang aku bangga dia buang air di wajahku. Tuan muda, jangan bicara sembarangan. Kamu memang pantas disebut yang sejak kecil rajin belajar. Tuan muda, bakat sastrawanku dibanding kamu masih jauh. Ya, aku bilang buku-buku yang kamu baca hanya untuk mengisi perut, sedangkan ini benar-benar kayu mati. Sudah, cepat ambilkan air untuk cuci muka. Ayo, Sudah. pergi. Danau Barat benar-benar kering. Tidak juga. Yang dekat tepi sudah kering. Tapi tengah danau masih ada air. Lalu kenapa kamu tidak ambil air? Tuan muda, bukan tidak mau ambil, tapi tidak boleh. Bisakah kamu bicara langsung semua? Jangan tanya satu jawab satu. Ya Tuan muda, begini ceritanya. Pagi-pagi sekali, pejabat mengirim banyak orang mengelilingi seluruh Danau Barat, lalu memasang pengumuman di sampingnya yang mengatakan mulai sekarang tidak boleh lagi mengambil air dari Danau Barat. Apa alasannya? Tidak tahu.
Pokoknya Danau Barat sudah disita oleh istana. Lalu rakyat minum apa? Tidak disebutkan. Ini kan memaksa orang mati. Itu juga tidak disebutkan. Keadaan dunia semakin dingin. Dewa Langit juga tidak membantu. Hanya melihat rakyat kecil menderita seperti ini. Sudah berapa tahun ini tidak pernah turun hujan yang layak. Kenapa apa yang aku katakan salah? Tidak, bukan. Jangan-jangan kamu juga berpikir ini karena aku. Tuan muda, aku tidak berpikir begitu. Kamu ini manusia hidup. Mana mungkin kamu adalah bintang sial yang terlahir kembali lagi pula. Kita berdua tumbuh besar bersama. Kota Hangzhou ini, kekeringan rakyat menderita. Kamu kan juga ikut menderita. Mana ada bintang sial seperti kamu datang untuk merusak dunia. Apakah kamu juga ingin merusak dirimu sendiri? Pokoknya kamu pasti percaya. Aku Yan Feng pasti tidak akan menganggapmu sebagai bintang sial. Sudah, aku tidak mau mendengar dua kata itu. Aku mendengar dua kata itu telingaku gatal. Kalau benar-benar tidak ada air yang bisa diambil, bagaimana aku menyiram kebun tehku? Tuan muda sudah sampai kapan ini? Tidak ada air, manusia saja tidak bisa hidup, masih minum teh apa? Tidak boleh, pasti harus mencari cara. Ini Dewa Langit saja tidak punya cara. Kamu bisa apa? Dewa Langit tidak peduli pada kita. Kita harus mengurus diri sendiri. Aku. Kamu benar-benar punya ide ya? Ayo kita cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Lihat apa yang dia katakan hari ini. Ayo. Tuan muda ini Chen Nanba. Cepat cari dia. Cari untukku. Harus memberikan penjelasan pada kita, cepat cari. Ayo. Kalian ini mau apa? Aku bilang Tuan Bao, kamu benar-benar punya waktu luang ya. Di kota ini dari atas ke bawah. Semua sudah pusing 7 keliling karena kekeringan ini. Kau malah masih punya waktu luang untuk bermain-main dengan kebun tehmu. Pertumbuhannya sangat bagus. Sepertinya tahun ini, juara teh penghormatan Hangzhou akan menjadi milikmu dengan mudah. Chen Nanba, jangan sok baik di sini. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku tahu pasti ada masalah. Kalau ada urusan katakan, kalau tidak maaf aku tidak akan mengantarmu. Lihatlah sikapnya seperti apa. Benar tidak menghormati siapapun. Aku ini hanya ingin menyapa dengan baik. Dia malah langsung menyakiti perasaan. Memang benar dia bintang sial, apa katamu? Sudahlah, aku tidak akan bertele-tele lagi denganmu. Aku datang hari ini adalah untuk rakyat kecil kota Hangzhou. Meminta penjelasan darimu. Meminta penjelasan dariku. Aku malah ingin meminta penjelasan dari kalian. Atas dasar apa kalian menutup Danau Barat, melarang rakyat mengambil air? Pemerintah punya aturannya sendiri. Apakah harus minta izin darimu? Minta izin tidak perlu, tapi hal sebesar ini setidaknya harus memberi alasan kepada rakyat. Ini menyangkut kehidupan rakyat Hangzhou. Melarang rakyat mengambil air, mau minum apa? Ini sama saja memaksa rakyat ke jalan buntu. Baik. Bao Shao Ye bicara dengan baik. Bao Shao Ye akhirnya menyentuh inti masalah. Aku ingin bertanya pada Bao Shao Ye. Mengapa rakyat Hangzhou tidak punya air untuk diminum? Chen Nanba, apa maksudmu? Aku beritahu kamu, Baoren, jangan sok mulia di sini. Kalau kamu benar-benar peduli pada nyawa orang banyak, cepatlah pergi dari kota Hangzhou, pergi sejauh mungkin. Jangan lagi merusak kami. Semua setuju kan? Setuju. Jangan merusak kami. Cepat pergi. Pergi dari kota Hangzhou. Cepat pergi, apa kamu memandangku? Bao Dagongzi adalah reinkarnasi bintang sial. Di kota Hangzhou siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak kenal? Sejak kamu lahir kami selalu sial. Sudah 23 tahun. Di kota Hangzhou, bahkan tidak ada hujan yang layak. Kamu masih merasa belum cukup menyakiti kami. Aku beritahu kamu kalau kamu masih punya hati nurani. Cepat-cepat pergi jauh-jauh, aku mohon padamu. Kasihanilah kami, biarkan kami hidup. Kami sudah menderita bersamamu selama bertahun-tahun. Tanaman tidak bisa tumbuh. Orang tua dan anak-anak harus menghitung air minum mereka. Kami sudah muak dengan hidup ini, cepat pergi. Danau Barat ditutup oleh pemerintah, kalau kamu tidak pergi kami akan mati kehausan. Cepat pergi, sudah cukup, jangan bicara lagi. Mengapa kalian bilang tuan muda kami yang menyakiti kalian? Kalian tidak punya air, lihatlah di sini. Kami juga haus, memang tidak ada air. Ini karena langit tidak memberi hujan. Bukan kesalahan tuan muda kami.
Kamu siapa? Apa hakmu bicara? Jangan bergerak, jangan memukul orang. Tuan muda, sudahlah hari ini, Chen Nanba memanfaatkan kekuasaan. Sabar sebentar, langit akan tenang mundur, selangkah laut akan luas. Sudahlah. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Bagaimana ini kakek moyang? Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Akan ada korban jiwa. Bagus-bagus. Kamu tunggu saja. Hari ini, aku akan panggil penjaga untuk menangkapmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bintang sial menggunakan sihir untuk membunuh. Lari cepat. Kembali, jangan lari, jelaskan dulu. Baru saja sangat garang. Sekarang tiba-tiba semua lari. Tuan muda, Tahan, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak tahu apa-apa. guru pernah memperingatkan kami. Hidup di dunia seperti berada di tengah duri. Hati tidak bergerak, orang tidak bertindak sembarangan. Tidak bergerak maka tidak terluka. Mengapa menyebut botak itu? Bagaimana kamu bisa menyebut gurumu seperti itu? Guru seumur hidup adalah ayah. Apalagi murid sekuler Buddhis. Harus selalu menjaga ucapan. Yang master, kalau kamu terus-terusan bicara senaknya, khawatirnya bakal mengurangi rezeki kamu sendiri. Orang botak itu memang gak punya selera. Seharusnya dia bikin kamu jadi biksu sejak kecil. Siapa tahu sekarang kamu udah jadi biksu yang bijaksana. Yang master, guru nggak berpikir begitu. Guru selalu bilang kamu punya bakat spiritual. Ngomong-ngomong soal angin aneh tadi. Kamu pikir di dunia ini, beneran ada hantu nggak sih? Berputar-putar gini kamu mau bilang aku bukan manusia ya? Enggak, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma merasa angin tadi beneran aneh. Datang tiba-tiba, perginya juga tiba-tiba. Kamu udah baca banyak buku. Siang-siang gini mana ada hantu? Aku. Siapa? Enggak manusia atau hantu. Cepat kasih tahu namamu. Siapa sih, cepat keluar. Siang-siang gini jangan pura-pura jadi hantu. Cepat keluar. Jiasi. Siang-siang gini sembunyi di situ, mau nakutin siapa? Kenapa nggak mau pergi? Belum cukup dimarahinnya. Ada urusan nggak kalau nggak cepat pergi? Gimana sih kalian memperlakukan yang master kami? Mulai sekarang kita nggak ada urusan lagi. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu ngapain sih? Bao Gongzi, aku tahu kamu orang baik. Tapi aku benar-benar nggak punya pilihan. Aku punya ibu yang udah berumur 80 tahun. Dan anak yang belum lahir. Sekarang pemerintah melarang mengambil air. Kami nggak punya jalan keluar lagi. Lihat-lihat omongannya sama aja. Kenapa kalian yakin banget? Kekeringan ini ada hubungannya sama yang master kami. Ini. Kamu ngapain sih? Aku tahu kamu orang baik. Paling sebel sama orang-orang kayak kamu. Bao Gongzi, aku tahu meminta kamu pergi dari Hangzhou. Beneran susah buat kamu. Tapi aku cuma rakyat biasa, kalau nggak minta tolong ke kamu. Cuma bisa mati. Aku menderita sedikit tidak apa-apa. Kasihan ibuku yang sudah 80 tahun. Dan istriku yang sedang hamil 9 bulan. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Menurutku bukan kamu yang harus melakukan sesuatu. Tapi kamu berharap aku yang melakukan sesuatu untukmu. Bukan aku orang tidak mau membantumu. Tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Cepat pergi. Cepat pergi. Ambilkan kantong airku di gubuk untuknya. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Tuan muda, kita hanya punya sedikit air. Banyak bicara. Kalau disuruh pergi ya pergi, ambil cepat. Setelah ambil kantong air silakan pergi. Bao Gongzi, aku Jiasi minta maaf padamu. Aku Jiasi di kehidupan selanjutnya akan membalas budimu.
Tuan Muda. Kenapa setiap kali pekerjaan berbahaya ini selalu aku yang mengerjakan? Kakek moyang, cepatlah, aku hampir tidak tahan. Kakek moyang. Tuan Muda. Tidak perlu aku lagi. Tuan Muda, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiasi, kenapa kamu seperti ini? Tuan Muda kita sangat baik padamu, tapi kamu malah ingin mengambil nyawanya. Aku akan membawamu ke pengadilan ya Tuhan. Bagaimana kami yang malang ini bisa hidup? Jangan banyak akting di sini, ayo ikut aku ke kantor pemerintah. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Kamu ini sedang bermain apa bukannya kamu bilang? Kamu punya orang tua dan anak kecil. Rumah sudah beberapa hari tidak minum setetes air pun. Aku benar-benar malu bertemu mereka. Aku seorang pria. Bahkan seteguk air pun tidak bisa dapatkan. Aku benar-benar tidak berguna. Kamu bilang aku masih hidup untuk apa? Kenapa orang-orang di dunia ini selalu berpikir seperti ini? Bukan satu ya dua, seolah-olah selain dua jalan. Tidak ada cara lain lagi. Cepat bangun, jangan murung seperti ini. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhku, kalau kamu membunuhku, masih tidak bisa menyelesaikan masalah kekeringan ini. Aku bilang kalian ini kenapa tidak banyak melihat dan berpikir. Hidup di kaki Gunung Longjing seumur hidup. Kota Hangzhou sudah kering hampir 23 tahun. Kenapa pohon di gunung ini selalu hijau, rumput selalu hijau, dan bunga tetap mekar? Secara logis tanpa air hujan, hutan ini seharusnya sudah mati. Sudah sampai kapan lagi? Masih ada yang peduli dengan tanaman-tanaman ini. Setelah aku mati, kuburkan aku di Gunung Longjing. Kamu mati pun cuma buang-buang tanah. Kamu memang bodoh bukan main. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Tuan Muda, kamu memang hebat. Jiasi, bodoh, mohon penjelasan dari Tuan Muda. Aku bilang sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Tuan Muda sering bilang kepalaku seperti kayu mati. Kepalamu ini seperti acar busuk. Maksud Tuan Muda adalah, kota Hangzhou sudah kering bertahun-tahun. Tapi tanaman di Gunung Longjing tumbuh subur. Pasti ada sumber air di gunung ini. Terima kasih Tuan Bao, terima kasih Tuan Yan. Jasa besar kalian Jiasi akan selalu ingat. Sudah-sudah, jangan pakai kata-kata kuno itu. Kalau kalian bisa biarkan aku hidup tenang beberapa hari, aku sudah bersyukur. Ya, cepat pergi. Sekarang ada harapan, ayo pergi, ada harapan. Tunggu. Ambil barang ini. Terima kasih Tuan Bao, terima kasih Tuan Yan. Ada harapan, ada harapan. Hal di dunia ini memang begitu. Permusuhan dan dendam. Siapa yang bisa? Tuan Muda. Sudah-sudah, jangan ikut campur. Cepat ambil kain dan bungkus lukaku. Kalau tidak sebelum kamu mengerti aku sudah mati. Ya, kenapa aku lupa? Sudah. Kamu terlalu sayang dengan tanganmu. Selalu hati-hati melindunginya, malah jadi manja. Pisau ini hanya sedikit menyentuh. Lihat lukanya dalam sekali. Tuan Muda, jangan bilang ke ibuku. Kalau tidak dia pasti sedih. Ngomong setahun setengah aku juga kena marah. Tuan Muda. Sudahlah, aku takut bilang lagi dimarahi. Ada yang mau bilang, cepat bilang. Jangan bicara yang tidak pantas. Kalau begitu jangan bilang. Tidak. Tuan Muda, kalau kau tidak biarkan aku mengatakannya, aku akan mati. Aku cuma mau tanya. Apa kau benar-benar punya sedikit? Sedikit apa? Itu tadi sedikit. Apa itu? Sedikit bisa berkomunikasi dengan roh. Maksudmu kau pikir aku? Tidak, aku tidak bilang begitu. Siapa bilang kau pembawa sial? Ambil contoh kejadian tadi, Cenanba mengganggumu. Lalu ada angin yang membantumu memukulnya. Jiasi ingin membunuhmu. Tapi dia seperti terkena sihir. Sejak kecil kejadian seperti ini, bukan sekali dua kali. Sangat aneh.
Jadi hanya ada satu penjelasan. Kau bisa berkomunikasi dengan roh. Apa kau terlalu banyak dengar cerita di depan pintu? Berhubungan dengan roh lagi, aku peringatkan kau. Kedepannya jangan lagi menjadikan hal ini bahan lelucon. Orang lain akan menganggapnya serius. Sudah, jangan dipikir-pikir lagi, kita harus segera pergi. Pulang-pulang saja begitu. Ibumu pakai apa untuk masak? Benar juga katamu. Beberapa hari ini ibuku sangat khawatir karena masalah air ini. Tapi danau barat sudah ditutup. Lagi pula tadi satu kantong kulit air itu. Tinggal sedikit ini. Kau bilang kita harus bagaimana? Pulang saja, tanya ibumu apa kau anak pungut. Kenapa? Aku rasa kau seperti Jiasi. Tidak mungkin. Tuan muda kau memarahiku dengan cara berbelit-belit ya. Kau bilang di gunungnya. Iya, kita cari air di gunung. Sekarang kita berdua. Aku belum siap sama sekali. Bukan pergi berburu, apalagi yang harus disiapkan. Sedikitnya harus siapkan lebih banyak air kan? Kalau kita masih punya air untuk diminum. Ngapain susah-susah cari sumber air, dasar kau? Jangan dipukul lagi, sudah jadi bodoh. Tuan muda kau bilang benar. Kau anggap aku dewa ya? Tuanku bukan. Dia bisa melihat kita. Tidak benar. Kakek buyut, kamu ngomong apa sih? Tidak ada. Aku berpikir apakah aku harus membantunya. Barusan kita sudah membantunya kan? Beritahu aku. Siapa sih yang diam-diam mengganggu Cenanba itu? Tidak bilang. Benar-benar bukan kita, benar-benar bukan kita. Tidak bilang ya, benar bukan kita. Besok kalian semua tidak boleh main keluar. Tinggal di rumah dan merenung dengan baik. Apa yang terjadi, siapa yang melakukannya? Aku pikir aku tahu siapa yang melakukannya. Kita juga tahu ya. Longjing. Siapa yang memanggilku? Aku kakek buyutmu. Kakek buyut. Aku bilang kamu tidur, jangan bersin-bersin. Aku bersin. Aku tidak ingat aku bersin. Kamu tidur, bagaimana kamu ingat kamu tidak bersin? Kamu. Pokoknya jangan tidur diam-diam lagi. Aku tahu kakek buyut. Aci. Jangan buru-buru mundur-mundur. Semua mundur. Mari kita ambil air. Semua mundur. Semua mundur. Pejabat ini, pemerintah ini benar-benar memaksa kita ke jalan buntu. Kalau tidak membiarkan kita mengambil air, kita hanya akan mati kehausan. Ini keputusan pemerintah. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan pejabat, tolonglah. Kita semua adalah warga satu kabupaten. Kita tidak bisa melihat sesama kita mati kehausan kan? Saudara-saudara sekalian, kami juga hanya menjalankan perintah. Tolong jangan menyulitkan kami lagi, pulanglah. Tolong. Sepertinya hari ini untuk mengambil air dengan jujur. Tidak mungkin. Cepat pulanglah. Kalian cepat pergi, kalian cepat pergi. Tuan Wali Kota Chen memerintahkan kecuali langit runtuh. Jangan sampai kita meninggalkan tempat ini setengah langkah pun. Langit belum runtuh aku. Kamu tanya Tuan Chen, aku sekarang dipukul. Ini belum termasuk masalah besar, seperti langit runtuh katakan pada kalian. Sekarang pergilah tangkap Baoren itu.
Kalau tidak langsung kubur saja, untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Bagaimana bisa Tuan Muda jadi Tuan Muda? Ini benar-benar buruk. Bagaimana Tuan Muda bisa menyinggung preman ini? Tapi Tuan, apa maksudnya? Berani-berani. Sekarang aku bahkan tidak bisa menyuruh orang-orangku sendiri ya. Baik, aku sekarang akan kembali menemui ayahku. Lihat, nanti kalian akan menanggung akibatnya. Masalah ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Bicarakan lebih lanjut siapa? Di siang bolong berani masuk ke daerah terlarang istana. Siapa yang begitu berani? Kamu tahu siapa aku? Siapa orang ini? Sepertinya dia orang yang cukup hebat. Tidak tahu apa yang dia rencanakan. Mungkin bisa membantu Tuan Muda keluar dari masalah. Memberi salam pada Tuan. Tidak perlu. Kamu orang kecil. Tidak layak disebut orang kecil. Kamu masih tidak minggir, jangan ganggu urusan Tuan. Saya tahu Tuan Chen sedang khawatir tentang apa. Hanya saja ada beberapa hal. Tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Biasanya yang bilang begitu berarti tidak perlu dikatakan. Kamu mau bicara, aku tidak ada waktu mendengarkan. Tuan Chen, tidak tahu apakah gejala tidur berjalanmu di tengah malam masih sering kambuh akhir-akhir ini. Kamu. Tuan Chen, jangan panik. Saya punya beberapa kata untuk Tuan. Jadi saya menunjukkan sedikit kalian. Mohon maaf Tuan. Ada yang mau bilang Tuan cepat. Kalau begitu saya akan terus terang. Baoren ini tidak bisa ditangkap. Kenapa aku tidak bisa menangkapnya? Dia yang memukul duluan, apalagi orang jahat yang merusak negara ini. Aku menangkapnya untuk menghilangkan bahaya dan memberi manfaat bagi rakyat. Jangan terburu-buru Tuan. Seperti yang Anda katakan sendiri. Dia adalah makhluk sial. Dan ada makhluk halus di sekitarnya yang membantunya. Kita ini manusia biasa. Bisa apa kita terhadapnya? Apakah kita biarkan dia terus hidup bebas? Tentu saja tidak. Siapa di Hangzhou yang tidak tahu? Baoren ini, orang sial lahir 23 tahun lalu. Membuat Hangzhou hampir tidak ada hujan. Bahkan di ibu kota orang sudah mendengar tentangnya. Rakyat Hangzhou sangat membencinya. Tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa selama bertahun-tahun tidak ada satu orang pun yang berani menyingkirkannya? Jangan berbelit-belit pendeta juga ada yang ingin dikatakan. Lebih baik katakan semuanya sekaligus. Pendeta, apakah ini perlu dibuat misterius? Jangan terburu-buru Tuan. Masalah ini perlu direncanakan dengan matang. Saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskan situasi ini kepada Anda. Tapi saat ini, yang paling penting bukanlah masalah ini. Hangzhou mengalami bencana bertahun-tahun. Semua ini ada hubungannya dengan Baoren. Apalagi, sekarang dia didukung oleh makhluk halus. Jadi untuk menaklukkannya, kita harus menemukan seseorang. Siapa? Fahai. Fahai yang menggoreng ular putih di bawah pagoda Leifeng. Benar. Tapi miao. Pendeta memang bijaksana. Saya akan memerintahkan orang untuk melakukan sesuai keinginan pendeta. Tidak bisa. Cepat biarkan Tuan melihat. Ayo semua lihat. Bukankah ini salah satu dari dua asisten Baoren? Nona Nuan. Tampaknya keluarga Bao benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Membiarkan Nona Nuan yang cantik dan muda ini mengambil air di tepi danau. Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Nuan lebih baik ikut saya pulang jadi selir saya. Saya janji. Tanganmu takkan basah, kakimu takkan kena lumpur. Niat baik Tuan Nuan tak berhak menikmatinya. Kalau tak ada hal lain, Nuan mohon diri. Nuan. Ini jangan tersinggung Daos Hang. Orang-orang dari keluarga Bao semuanya sama. Sama sekali tak punya sopan santun, sekelompok orang yang tak pantas tampil di depan umum. Orang-orang keluarga Bao benar-benar berbeda dengan orang lain. Tampaknya hal ini benar-benar harus direncanakan dengan matang. Rencanakan dengan matang. Jangan bahas orang-orang yang menyebalkan ini. Daos Hang, malam ini, apakah Anda berkenan singgah ke rumah saya?
Saya ingin memperkenalkan Daos Hang kepada ayah saya. Saya masih ada urusan mungkin tak sempat mengganggu. Kalau ada kesempatan pasti akan singgah ke rumah Anda. Daos Hang, Anda hanya menyuruh saya menemukan FAI ini. Lalu apa yang harus dilakukan setelahnya? Gerakannya seperti langit, diamnya seperti bumi. Hati yang tenang akan menguasai dunia. Inilah jalan yang bisa ditempuh. Tuan Chen, jangan terlalu terburu-buru. Nanti semuanya akan diketahui. Baiklah, saya akan segera pulang dan mengurusnya. Daos Hang mohon diri. Pergi. Cepat-cepat ayo pergi. Sangat aneh. Tidak boleh, saya harus memberitahu Tuan Muda dulu, agar dia tidak bertemu dengan FAI dan menimbulkan malapetaka besar. Dengar dulu, saya harus mencoba. Apa yang kamu lakukan, saya pikir Tuan Bao benar. Pasti ada sumber air di Gunung Longjing, ayo kita coba. Kamu gila beneran atau pura-pura perkataan si pembawa sial itu kamu percaya? Awas dia menepimuk kanong untuk membrai makin serigala TAPI bagaimanapun juga. Kita harus mencoba, kalau mau pergi ya pergi sendiri, jangan ajak saya. Sudah waktunya seperti ini, tinggal di sini, sama saja dengan bunuh diri. Jiasi, saya sarankan kamu pulang dan berkemas. Cepat berangkat, cepat-cepat. Datang-datang. Sudah bilang jangan bawa, cepat pergi. Tuan Chen. Hati-hati. Letakkan barang-barang di sini. Ini semua adalah harta warisan keluarga. Harus hati-hati. Ibu. Ibu, di mana kakak dan tuan muda kita? Kamu ini anak perempuan tapi bertingkah gila-gilaan. Sudah berapa kali ibu bilang padamu, anak perempuan harus bersikap seperti anak perempuan. Jam segini, kakakmu dan tuan muda sedang menyiram bibit teh di kebun teh. Mana ada air lagi untuk menyiram kebun teh? Ada apa, kenapa? Tidak ada, aku hanya ngomong sembarangan. Bukannya kamu pergi mengambil air. Ibu, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang, aku perlu menemui tuan muda. Aku pergi dulu, ada apa? Nuan. Aku akan segera kembali. Xiao Qing, cepat pergi. Kakak. Kakak Xiao Qing. Kakak. Xiao Qing, kakak. Kakak. Xiao Qing. Kakak. Tuan Muda, pelan-pelan. Tuan Muda. Di selatan jelas ada jalan ke atas gunung. Kenapa kita harus naik dari utara? Di selatan setiap hari ada banyak orang yang lewat. Kalau ada sumber air pasti sudah ditemukan orang. Tidak perlu kita berpura-pura jadi nabi di sini. Lagi pula lihat.
Hutan di utara jelas lebih subur daripada di selatan. Sebetulnya seharusnya sebaliknya. Ya. Tuan muda, tidakkah kamu merasa gunung belakang ini sangat angker? Sejak kecil aku dengar dari Paman Chen yang berburu. Gunung belakang ini tidak terlalu bersih. Tuan muda. Ayo kita istirahat sebentar di sini. Istirahat. Tuan muda. Bagaimana kalau kita tidak melanjutkan perjalanan? Besok saja kita kembali. Matahari hampir terbenam. Kalau malam tiba dan kita tidak bisa keluar dari gunung belakang ini, kita akan dalam masalah. Sudah berapa lama kamu tidak minum air? Kemarin malam aku minum beberapa teguk. Apa itu? Sesuatu yang bisa membuatmu tidak pingsan sementara. Daun teh. Tuan muda, aku rasa kamu benar-benar hampir gila. Kapanpun tidak pernah lupa tehmu. Orang bilang melihat plum untuk menghilangkan haus. Kamu bukan melihat teh untuk menghilangkan haus, kan? Kumurlah sekarang hanya bisa mengandalkannya. Semoga sebelum menemukan sumber air, kamu tidak pingsan di tengah hutan belantara ini. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini untuk dimakan serigala. Kamu duduk di sini sebentar, aku akan mencari lebih jauh. Kamu istirahat sebentar, aku akan segera kembali mencarimu. Tuan muda. Hijau subur, embun putih menjadi es. Yang disebut kekasih di seberang air. Ada yang berbicara. Tuan muda. Jalan kembali panjang dan sulit. Tuan muda, kamu bercanda lagi, kan? Tuan muda, aku benar-benar tidak mendengar apapun. Jangan menakut-nakutiku. Tuan muda. Tunggu aku. Tuan muda. Tuan muda, dari mana suara itu? Tidak ada yang berbicara sama sekali. Tuan muda, pelan-pelan, Tuan muda. Tuan muda, apa yang kamu lakukan ini? Hijau subur, embun putih menjadi es. Yang disebut kekasih di seberang air. Jalan kembali panjang dan sulit. Menghindari perjalanan seolah di tengah air. Gadis ini selalu ceroboh. "23 tahun sudah, kamu belum pernah bergerak. Hari ini kenapa? Apakah akan ada sesuatu yang terjadi?" Sudah 23 tahun berlalu. Tidak tahu bagaimana keadaan kakak di bawah menara Leifeng. Apakah baik-baik saja? Kakak, tenanglah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Air danau barat hampir kering.
Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tuan muda pelan-pelan. Tuan muda. Hati-hati. Aku hanya sedikit lelah istirahat sebentar. Biarkan aku istirahat sebentar lalu menemani kamu mencari sumber air. Baiklah, Hanya tersisa sedikit air ini. minumlah. Bagaimana bisa jalan? Ayo, Jangan-jangan tuan ini tidak. aku akan menggendongmu. Tuan tidak bisa, tidak boleh. Tuan, Tidak apa-apa, kita berdua tidak perlu banyak formalitas. cepat turunkan aku. Ayo pergi. Tidak bisa tuan. Tidak boleh. Jian Changchang embun putih menjadi es. Yang disebut kekasih berada di seberang air. Jalan yang berliku panjang dan sulit. Jian Changchang embun putih menjadi es. Yang disebut kekasih berada di seberang air. Jalan yang berliku panjang dan sulit. Mengembara seolah berada di tengah air. Tuan bangunlah. Tuan. Tuan sudah bangun. Syukurlah akhirnya kau bangun. Aku melihatnya. Akhirnya aku melihatnya. Kau melihat apa? Jangan menakutiku, di sini gelap gulita. Kau melihat apa? Aku melihatnya, aku melihatnya. Tuan jangan menakutiku tuan. Tuan, akhirnya aku melihat wajahnya. Tuan aku melihatnya. Tuan jangan-jangan kau haus sampai gila. Jangan menakutiku. Yan Feng, kau tahu tidak? Setiap kali hanya sedikit lagi. Aku selalu membayangkan seperti apa rupanya. Kali ini akhirnya aku melihatnya. Dia tersenyum padaku. Dan mengulurkan tangannya padaku. Kau bilang kau bermimpi dalam mimpi. Dan itu adalah seorang wanita. Ya, bagaimana kau tahu? Ternyata mimpi basah hampir membuatku mati ketakutan. Bukan mimpi basah, hanya mimpi biasa saja. Ya, itu mimpi biasa. Hanya saja dalam mimpi itu, ada seorang wanita yang cantik seperti bidadari. Ia memang cantik. Cantiknya tak terlukiskan. Dan juga sangat berbakat. Sikelai melon tongue confusing. Apa yang disebut embun putih sebagai embun beku? Yang disebut orang itu. Yang disebut orang. Di seberang air, di seberang air. Bagaimana kamu tahu? Tuan Yuda Sensiap kali kamu bermimpi. Kamu melon tongue confusing ini. Saya sudah mendengarnya berkali-kali. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan, tapi setelah sering mendengarnya, saya mulai berpikir, dari mana puisi ini berasal? Saya sudah mencari di banyak buku tapi tidak menemukannya, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu berasal dari wanita dalam mimpimu. Benar sekali, pasti dia yang menulisnya.
Tuan muda jangan terlalu memikirkannya dulu. Pikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat angker ini. Tidak ada cara yang baik. Sekarang hari sudah gelap, sulit menentukan arah. Kita hanya bisa menunggu sampai besok pagi untuk mencari cara. Semuanya karena kamu bilangnya hanya istirahat sebentar. Tapi malah tidur nyenyak. Kamu tahu tidak betapa beratnya kamu. Saya hampir kehabisan napas karena kamu tahu tidak. Baiklah, baiklah tuan mudaku. Ibu jangan khawatir. Mereka berdua sudah dewasa, pasti tidak apa-apa. Bagaimana ibu bisa tenang? Kamu masih kecil, tidak mengerti perasaan ibu. Anak adalah daging dari tubuh ibu. Hati ibu selalu mengkhawatirkanmu setiap saat. Ibu. Apa ini semua? Ini adalah barang-barang lama di rumah yang disimpan di kamar samping selama bertahun-tahun. Tuan muda bilang tahun ini akan membangun tungku baru. Saya pikir hari memetik teh sudah dekat. Jadi saya menyuruh mereka membersihkan kamar samping dan mengeluarkan barang-barang lama ini. Mengibaskan debunya. Perdupaan batu tinta. Ada banyak barang juga. Apa ini? Hati-hati jangan ceroboh. Gadis cantik jelita. Dulu Tuan sangat menyukai lukisan ini. Selalu digantung di ruang baca, tapi kemudian tidak ingat kapan diturunkan. Ditaruh di sana dan tidak boleh disentuh. Gadis yang anggun, pria yang baik pasti menyukainya. Tuan juga memuji puisi yang tertulis di lukisan itu. Bilangnya tulisannya bagus dan indah. Niang Ge. Tuan yang kami sudah kembali, tunggu lama ya tuan. Kalian akhirnya kembali. Kamu ini anak, kenapa kamu tidak nurut ya Niang? Padahal tahu keluarga pasti khawatir, zaman sekarang kacau balau Niang. Kalau sampai terjadi sesuatu ayah di alam baka, dia tidak akan rela. Niang jangan pukul dulu. Kalian harus dengar dulu apa yang mau kukatakan. Nenek susu aku yang minta dia temani aku, jangan salahkan dia. Tuan jangan bela dia. Hari ini dia yang melanggar aturan keluarga. Pantas dipukul Niang. Niang jangan pukul dulu, jangan pukul. Aku punya kabar baik. Kamu bisa punya kabar baik, apa kamu tidak membuatku mati kesal? Sudah, syukur saja lihat dirimu ini. Kamu main kemana lagi? Pantas aku bunuh kamu, berhenti Niang. Jangan pukul lagi. Niang lihat. Apa ini? Benar-benar air. Niang, aku kasih tahu. Aku dan Tuan menemukan sumber air di Gunung Longjing. Sumber air di Gunung Longjing, benar ada sumber air. Tentu saja aku tidak mungkin bohong, coba cicipi. Niang, kamu cicipi dulu. Kamu cicipi dulu, kamu cicipi. Niang, kami di Gunung Longjing menemukan kolam air yang sangat besar. Air di sana enak sekali rasanya. Jernih dan manis ya, tempat itu juga. Indah seperti lukisan. Benar-benar seperti surga dunia. Benarkah? Jian Changchang, embun putih menjadi embun. Yang disebut Yiren di sisi air. Menyusuri sungai, jalan terhalang dan panjang. Menyusuri sungai seolah di tengah air. Gadis cantik, pria baik idaman. Tapi Tuan malah memandang gadis dalam lukisan. Seperti melihat kekasih hatinya. Tuan, kamu lihat apa? Ini. Tuan, ini bukan itu. Nenek susu, lukisan wanita cantik ini dari mana? Aku kok belum pernah lihat. Dulu selalu tergantung di ruang baca ayah. Setelah diturunkan selalu disimpan di lemari. Kamu tahu asal-usul lukisan ini? Saya mana tahu. Tapi ya, lukisan ini sudah lama sekali dipasang di ruang baca. Waktu itu Tuan muda belum lahir. Hari ini banyak hal yang terjadi, capek deh. Lihat dia ngomongnya kayak ada-ada aja. Kamu bisa alami apa sih yang besar-besar? Kamu maksudnya apa? Ya bilang aja, bilang dong. Sudah-sudah, hari ini kita semua capek. Istirahatlah lebih awal, besok kita harus beritahu warga kota tentang sumber air itu. Benar-benar Tuan muda, kamu istirahatlah lebih awal. Tanganmu. Tuan muda, kenapa tanganmu? Gak apa-apa, tidak sengaja tergores. Tidak mungkin, kamu paling sayang sama tanganmu, mana mungkin terluka. Yan Feng dasar anak bandel. Ini lagi-lagi nyonya susu, dia juga capek hari ini, kamu jangan marahi dia. Karena malam di gunung terlalu gelap, saya tidak sengaja jatuh. Terluka sedikit, gak apa-apa, besok-besok sembuh.
Salah dia yang bikin heboh. Lihat di balutnya kayak serem banget. Lihat kan gak ada hubungannya sama aku. Saya juga capek mau istirahat ke kamar. Tuan muda, saya ada yang mau bilang. Ya sudah, istirahatlah lebih awal, ada apa-apa besok saja. Tuan muda, ini penting dengar dong tuan muda. Saya Nuan, biarkan tuan muda istirahat dengan tenang. Besok bilang juga nggak terlambat. Kamu meninggalkan tugasmu. Melakukan kesalahan besar. Apa hukumannya, ayo? Turunkan pangkatnya. Baik. Kenapa mimpi ini lagi? Sejak kecil. Selain mimpi ini, aku juga sering mimpi kamu. Kamu siapa sih sebenarnya? Apa hubungan kita? Hei, kalau kamu bisa bicara pasti bagus. Kamu bisa kasih tahu aku. Siapa sebenarnya aku?